Halo, selamat jumpa kembali di kelas Matematika Rekayasa. Kali ini di minggu yang ke-11 kita akan membahas metode numerasi lainnya dari penyelesaian persamaan diferensial biasa. Kita masih di orde 1 ya, persamaan diferensial biasa yang di orde 1. Nah, yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai metodenya Euler gitu. Nah, metode Euler sendiri kalau kalian masih ingat ya, yang kemarin kita bahas metode Euler itu kita punya bahwa Xn plus satunya ini menjadi Xn ditambah dengan step size-nya H, sedangkan kalau Yn plus satunya adalah Yn ditambah dengan H step size dikali sama fungsi dari Xn-1 sama Yn-1. Gitu. Kita kemarin kalau ini metode Euler ya, kita punya notasinya seperti ini. Nah, sebenarnya metode notasi ini itu sama saja dengan metode Runge-Kutta, tapi metode Runge-Kutta yang orde 1. Metode Runge-Kutta, saya tulis sebenarnya metode RK ya, Runge-Kutta yang orde 1 ini notasinya sama seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau di metode Runge-Kutta itu sebenarnya yang lebih sering digunakan adalah metode dia yang orde 4 yang lebih sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, metode Runge-Kutta ini yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebelumnya kita mengingat dulu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai metode Euler gitu ya, kita akan melihat ada kita melihat ada satu titik di kurva itu dan kemudian kita menghampiri misalkan titik ini gitu ya, terus kita ambil garisnya gitu ya. Terus misalkan di sini gitu ya. Nanti baru kita hitung slope-nya di sini berapa gitu ya, slope-nya berapa. Nah, baru kita menemukan rumus ini gitu. Nah, untuk metode yang Euler kan hanya seperti ini, kemudian ditarik lagi, kemudian di mana titiknya dan berikutnya. Itu metode Euler dan metode Runge-Kutta yang orde 1 gitu ya. Nah, sekarang untuk yang lainnya gimana? Yang untuk metode yang orde 4 atau metode Runge-Kutta yang orde 2, orde 3 gitu. Kita akan membahas yang metodenya Runge-Kutta orde 4 dulu ya. Kita akan berfokus kepada yang orde 4. Nah, metode Runge-Kutta sendiri ini nanti akan memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan metodenya Euler. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat kenapa dia kok bisa lebih tinggi ketelitiannya dibandingkan dengan metodenya Euler. Ya, kita lihat bahwa di dalam satu titik gitu, misal ya, ini bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umum dari Runge-Kutta sendiri itu bisa kita tuliskan dalam bentuk Yn plus 1 itu sama dengan Yn plus A1K1, berarti kalau dari sini orde 1 ya. Kemudian kalau Yn ditambah A1K1 ditambah A2K2 berarti sampai sini berarti dia orde 2 Runge-Kuttanya. Dan kalau diteruskan kalau ada A3K3 berarti orde 3 dan sampai orde ke N gitu. Nah, di sini kita lihat ada A1, A2 sampai dengan AN. Ini adalah merupakan tetapan atau konstan ya. Tetapan atau konstan dan kemudian kita punya nilai K. Nah, nilai K sebenarnya apa sih? Nilai K sendiri itu kita tahu kalau kemarin di metode Euler ya. K itu sendiri adalah yang di belakangnya. Kita tahu bahwa Y itu adalah Y0 plus K. K-nya ini apa? Adalah H atau step size dikali fungsi dari X0, Y0 kalau yang metode Euler kemarin. Nah, ini K1. Ini kalau kita metode Runge-Kutta orde 1 kita berhenti sampai di sini. Kalau orde 2 kita harus teruskan lagi ya. Kalau orde 2 berarti H dikali fungsi dari Xn ditambah B2H, Yn plus C21 kali 1. Nah, yang di sini ada B2, ada C21. Ini apa sih sesungguhnya gitu. Nah, di sini ada B3, ya, ada C31, ada B4, C41. Ini bertahap ya. Seperti ini mendekati pendekatannya pakai deret Taylor ya. Itu mungkin dulu kalian kalkulus mempelajari tentang deret Taylor. Nah, ini bisa di-refresh lagi ingatannya mengenai deret Taylor-nya sendiri. Oke. Nah, kemudian jadi kita nanti pakai deret Taylor begitu ya. Nah, kemudian kita kemudian menyelesaikannya ini itu maksudnya apa sih Bu? Kok ada C41, C31? Ini kita lihat yang berikutnya ya.
Kita lihat yang, oke, kita menggambar. Kita sekarang menggambar dulu nih ya. Kalau misalkan kita punya, ya, kalau kita punya persamaan dy per dx itu merupakan fungsi x, y, di mana saat x 0 berapa, y 0-nya berapa, kita nanti akan tahu gitu ya. Misalkan x 01, y 0-nya 2, misal seperti itu gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini, maka kita akan jadi ini maksudnya adalah y saat x 0 itu adalah y 0 itu ya. Gitu. Jadi bisa saya gambarkan bahwa kalau y saat y1 adalah 2, itu yang ini ya, notasinya sama. Nah, maksudnya seperti apa sih kok kayak gitu tuh, maksudnya seperti apa? Nah, gini ya. Jadi kalau kita gambarkan ini di pad. Oke, sorry, saya pakai aja, saya pakai di sini ya. Misalkan saya punya x, y-nya di sini ya. Oke, kalau saya punya x, y-nya di sini, misalkan ini adalah nilai titik x 0-nya saya. Di sini adalah step size-nya saya. Nah, berarti kalau yang di sini kan berarti ini step size ya. Berarti kalau udah nyampe sini aja kan berarti separuhnya dari step size. Berarti H plus 2. Sedangkan kalau sudah di sini berarti x0 sudah ditambah dengan si step size. Ya, kita punya 3 titik ini. 3 titik x ini ya. Sekarang kita lihat bagaimana y-nya. Misalkan waktu kita x0 kita punya yang di ini ya, Euler pertama ya, kita punya satu titik ini, maka kita akan menggambarkan sebuah garis lurus ya, sebuah garis lurus ke sana yang bertemu dengan titik x0. Nah, ini. Titik ini. Ini adalah titik pertama kita menjadi nilai K1-nya kita, yaitu adalah fungsi dari xn, yn. Nah, kemudian ini adalah titik kedua kita, gitu ya. Ini titik pertama, ini titik kedua kita. Berarti titik kedua kita ini kalau misalkan kita gambarkan slope-nya. Kalau misalnya kita gambarkan slope-nya, gitu ya. Ini slope-nya. Nah, slope K2 ini berarti bisa kita lihat adalah fungsinya si siapa? Fungsinya jelas, ini fungsinya x0-nya berada pada xn-nya berada pada x0 gitu ya. X0 ditambah, oh ya ini maksudnya kita X0 Y0 gitu ya. Nah, yang di sini berarti X0 ditambah sama H per 2. Y-nya gimana? Nah, Y-nya berarti kan Y yang berikutnya ya. Y yang di sini itu berarti adalah Y0 gitu ya. Ditambah dengan kemiringan ya, slope. Slope-nya adalah si K1 gitu. Dikali dari dengan H per 2. Y0 plus K1 dikali H per 2. Gitu. Ini adalah slope-nya. Jadi kan kita tahu ya bahwa kalau yang di rumput ketua orde 1 ataupun di Euler, itu Yn itu adalah Yn plus 1 ditambah sama si K. Ya, tambah K1. Nah, gitu. Nah, ini sama sebenarnya. Jadi Yn-nya yang di K2 itu adalah Y0 ditambah K1. Kenapa dia H per 2? Karena dia berada pada belum berada pada step size-nya ya, tapi berada pada titik step size-nya dibagi dengan 2. Nah, kemudian kalau dari titik ini ya, titik ini misalkan kita gambarkan lagi sebuah garis gitu ya. Ketemu lagi di titik sini. Ketemu di titik ketiga, terus kemudian kita cari juga slope-nya gitu ya. Berarti slope-nya di sini adalah K3, di mana K3 itu berarti fungsi dari siapa? X-nya berada di mana? Tetap X-nya berada pada X0 plus H per 2. Nah, Y-nya gimana nih? Y-nya berarti dari si K2 ya, bukan lagi dari si K1, karena ini slope-nya kita lihat dari si K2. Berarti Y0 ditambah K2 dikali H atau dikali H per 2. Tetap dikali H per 2 ya, karena titik ini berada pada jarak step size-nya per 2 gitu ya, belum sampai di step size. Berarti dikali H per 2. Ini untuk K3. Nah, kalau dari sini, saya gambarkan lagi garis sampai ketemu di titik X0 plus H. Ini adalah garis keempat kita, gitu ya. Nah, kalau ketemu garis keempat ini, kemudian kita gambarkan
slope-nya mungkin kasih yang lain ya, Bang. Oke, kalau kita gambarkan slope-nya, ini yang slope ya. Ini slope-nya, ini slope-nya. Nah, jadi kita punya slope-nya si K4. Nah, kalau yang keempat nih gimana nih? F-nya bukan lagi berada pada Fx-nya bukan di x0 plus h per 2 lagi, tapi sudah pada x0 ditambah h. Nah, berarti kita harus menghitung nanti K4 itu fungsi si x0 ditambah h ya. Jadi, nah nanti seperti apa kita coba di contohnya. Jadi, ini adalah fungsi x0 ditambah h, dan kemudian titik yn ini jadi gimana? Jadi kan y0 ditambah si K3. Nah, ini bukan lagi H per 2 karena dia sudah berada pada titik H pada step size-nya, berarti ini langsung dikalikan dengan step size-nya itu sendiri. Nah, ini adalah keempat kita. Kita punya K1, oke, sorry. Oke, kita punya K1 sampai K4 gitu ya. Kita punya K1 sampai K4, terus ini jadi gimana maksudnya? Nah, ini berarti belum mencari Y berikutnya ya. Y berikutnya dicari dengan cara apa? Berarti Y berikutnya nanti bisa kalian, saya sudah masukkan, bisa dicek di kolom deskripsi ya. Nanti kalau kalian mau tahu bagaimana cara menurunkannya, kok bisa sampai ketemu orde 4 itu, orde 4 Runge Kutta itu kenapa kok bisa kayak begitu rumusnya, itu diturunkan dari deret Taylor dan lain sebagainya, saya sudah tuliskan di kolom deskripsi. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kenapa kok bisa keturunannya kok bisa sampai seperti itu gitu, nanti bisa dilihat di kolom deskripsi, bisa kalian pelajari sendiri ya, karena di sini saya hanya mau menerangkan tentang metode Runge Kuttanya sendiri gitu. Nah, nanti kita akan punya bahwa YN-nya itu akan seperti apa. YN-nya untuk orde keempat dari Runge Kutta ini itu akan jadinya YN itu adalah YN min 1, sorry, kebalik. Ini adalah jadi kalau kita mau mencari Y berikutnya gitu ya, YN plus 1 itu adalah YN ditambah sama 1/6 dikali dengan, oke, sorry, sepertinya saya terlalu ini ya, terlalu terang kalau ini. Oke. Nah, oke. Nah, berarti YN plus 1 itu nanti akan YN ditambah 1/6 dikali dengan K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Ini untuk notasi Y berikutnya. Jadi kalau misalkan X0-nya kan 1 ya. Jadi misalkan saat X0-nya, kalau misalkan ini step size-nya kita misalkan hanya adalah 0,1, berarti saat X berikutnya X1-nya adalah 1,1, berarti Y1,1 ini bisa dicari dengan cara YN atau Y0-nya, berarti Y0-nya nanti 2 gitu ya, ditambah 1/6. Nah, kita harus menghitung K1, 2K2, 2K3, sama si K4. Nah, gimana cara kita menghitung K1, K2, K3, K4? Nah, masukin rumus ini tadi, gitu. Masukin rumus-rumus ini tadi, gitu. Nah, masukin rumus-rumus itu berarti gimana? Nanti kita akan coba ya. Gimana itu masukin rumus-rumusnya? Kita akan coba dari satu contoh gitu ya. Kita akan contohkan gimana sih masukinnya gitu. Nah, untuk wrap up-nya gitu ya, ini adalah untuk Runge Kutta orde kedua. Saya tadi sudah bilang kalau orde kedua berarti berhenti pada K2 gitu ya. Namanya orde kedua, kita akan berhenti pada saat dia menemukan titik K2-nya. Tapi kalau pada Runge Kutta yang ketiga, orde 3, ini berhenti pada K3, rumusnya akan berbeda ya. Rumusnya akan berbeda. Nah, kalau di dalam Runge Kutta yang keempat, tadi seperti yang sudah saya jelaskan pakai grafik tadi ya, kita akan menemukan bahwa rumusnya nanti kalau diturunkan bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Ini gimana cara nuruninnya, berarti akhirannya dari Runge Kutta keempat
Metode keempat adalah rumusnya akhirnya adalah ini. YN plus 1 sama dengan YN plus 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Di mana K1-nya seperti yang tadi saya jelaskan di gambar sebelumnya, berarti K1-nya adalah kayak yang Euler ya. H dikali fungsi dari XN YN-nya. Sedangkan untuk K2, karena dia berada pada titik setengah dari step size gitu ya, berarti kita menambahkan X-nya menjadi ditambah setengah H, Y-nya sama dengan YN tadi ditambah sama setengah dari K1-nya gitu. Untuk K3-nya karena tetap X-nya sama ya, X-nya tetap, Y-nya yang berubah karena dia K3 harus cari slope-nya dari si sebelumnya, dari K2, di setengah darinya K2. Dan keempatnya adalah sudah di titik H, sudah ditambahkan step size-nya, berarti di titik 1,1 persis ya. Di titik 1,1 persis, nah YN-nya adalah langsung ditambah dengan K3. Nah, kenapa metode ini jadi bisa lebih akurat dibandingkan metodenya si Euler? Karena kalian bisa lihat sendiri ya, untuk mencapai titik K4 ini, berarti titik keempat ini adalah titik di mana kita misalkan carilah nilai Y saat X-nya adalah saat X-nya sama dengan 1,1. Berarti kita harus mencari nilai Y dari 1,1 berapa gitu ya. Nah, untuk mencapai titik 1,1 ini, nah kita harus benar-benar bolak-balik dulu ke K1 dulu, baru ke K2, baru K2 ke K3, baru kita nemu keempatnya adalah titik 1,1 itu sendiri gitu ya. Bisa kita lihat bahwa yang nilai Y-nya ini sudah ditambah K3 gitu, di mana K3 itu juga berdasarkan K2, K2 berdasarkan K1. Nah, makanya kenapa Rungga Kuta ini memang akan lebih repot, lebih rumit gitu ya. Tapi kita sekarang punya bantuan Excel, bahkan kita punya bantuan MATLAB gitu, nanti kita bisa mencoba MATLAB gitu ya. Jadi kita tinggal hanya memasukkan nilai, bisa dikeluarkan gitu. Bisa langsung tahu hasilnya berapa. Nah, dengan metode yang lebih rumit, kita pasti mendapatkan hampiran yang lebih akurat gitu. Karena dengan metode yang lebih rumit, itu kita bisa memasukkan berbagai banyak hal. Jadi asumsinya itu tidak disederhanakan gitu. Jadi kita lebih banyak memasukkan banyak hal, karena itu kita bisa mendapatkan nilai yang lebih menghampiri nilai yang sesungguhnya. Karena itu dia bisa lebih teliti. Nah, itu untuk metodenya Runge Kuta. Kita mungkin coba di satu ya, oke. Nah, kita akan coba di satu, misalkan kita punya per dx adalah 3x kuadrat y misal. Terus kemudian kita punya kalau saat dia x0-nya adalah 1, y0-nya 2, berarti kita juga bisa bilang y1-nya sama dengan 2 gitu ya. Dengan step size-nya kita ambil satu aja deh, coba ya. Kita ambil step size-nya adalah 1. Misal kita ambil step size-nya 1. Nah, berarti kita misal disuruh cari nilai Y2 ya berarti. Karena tergantung dari step size ya. Kalau step size-nya 0,1 berarti kita nyarinya Y1,1. Tapi karena step size-nya 1 berarti 1 ditambah 1 ya. Berarti kalau kita Y2 misal. Cari nilai Y sama dengan 2 gitu. Nah, gimana kita cara cari nilai Y2? Berarti secara umumnya kita harus Y2 itu adalah Y1 ini tadi ya, ditambah dengan 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Nah, kita tahu Y1-nya nanti 2 gitu ya. Berarti Y2 itu sama dengan 2 ditambah, nah ini kita belum tahu nih ya. Kita nanti dulu deh yang Y-nya. Nah, kita harus cari tahu dulu apa K1. K1 itu rumusnya apa? H dikali fungsi dari X0 Y0 atau X1 Y1 deh. Fungsi dari X0 Y0 gitu ya. Sorry. Berarti Y yang 1 ya. X0 Y0. Oke.
Oke, F0, X0, Y0. Berarti kalau dia X0, Y0, berarti fungsinya dari 1,2. Karena X0-nya 1, Y0-nya 2. Berarti tinggal dimasukkan adalah 3 dikali 1 kuadrat dikalikan 2. 3, 1, 2, 6. K1-nya 6. Nah, untuk mencari K2, oh sorry, ini harus dikalikan H. Masih ada H, hanya 0,1. Berarti kita punya nilai K1-nya adalah 0,6. Berikutnya adalah H dikali fungsi dari siapa? X0 ditambah H per 2. Kemudian Y0-nya, Y-nya menjadi Y0-nya menjadi Y0 ditambah K1 per 2. Nah, oke. Jadi ini fungsinya siapa? X0 ditambah H per 2. X0-nya 1, hanya bagi 2, 0,5. Berarti 1,05, berapa? Y0 ditambah K1 per 2. Y0-nya adalah 2. Oke. 2 ditambah, saya tulisin aja ya. 2 ditambah K1 per 2. K1-nya 0,6. Per 2 berarti 0,3. Berarti ini 2,3 gitu ya. 1,0 sama 2,3. Berarti kita punya adalah 3 dikali 1,05 kuadrat dikali sama Y-nya tadi jadi 2,3. Jadi kita punya ini nanti 2,607. Jangan lupa dikali sama H. Hanya, oh maaf, ini tadi kita hanya pakai 1 ya. Kita hanya pakai 1 tadi. Kita pakai H-nya 1, oke. Hanya 1, berarti ini 6. Berarti di sini adalah, oke. Ini berarti 2 ditambah 6 bagi 2, 3. Berarti di sini 5. Oke, berarti di sini kita punya 5, gitu ya. Berarti ini kita masukkan 3,1 dikalikan 5, berarti berapa nih? Di sini nanti kita punya hasilnya 16, kita ambil 2 angka belakang koma aja ya, biar nggak susah. 16,54, berarti belum saya kalikan ini ya. Saya kalikan hanya 1, berarti 16,54 tetap. Nah, kemudian kita punya K3. K3 berarti H dikali fungsi dari X0 plus H per 2, gitu. Koma, Y0-nya sekarang jadi berapa? Y0-nya jadi Y0 ditambah K2 per 2 ya. Y0-nya ditambah K2 per 2. Berarti kita punya Y0-nya adalah 2. K2-nya jadi 16,54 per 2. Kita langsung hitung aja 16,54 per 2 dibagi 2, langsung ditambahkan 2 ya. Jadi kita punya 10,27. Berarti ini adalah fungsi dari tetap 1,05 sama 10,27. Berarti nanti kita masukkan lagi 3 dikali 1,05 kuadrat dikali 10,27. Berapa ini? Kita hitung dulu ya. 3 dikali 1,05 kuadrat. 1,05 kuadrat dikali lagi 10,27, kita punya 33,97. Itu untuk K3. Nah, sekarang kita, oh ya, ini jangan lupa dikali sama H-nya 1, berarti tetap ya. 33,97, berarti 33 tetap 0,97. Nah, sekarang K4 yang terakhir. K4 adalah H. H dikali dengan fungsi X0 sudah ditambahkan H ya, bukan H per 2 lagi. Dan kemudian Y0 ditambah langsung dengan si K3. Berarti fungsi dari 1 ditambah 1, berarti fungsi dari 2, Y0-nya jadi 2 ditambah
33, berarti jadinya 35,97. Nanti kita masukkan 3 dikali 1,05 kuadrat dikali sama 35,97. Jangan lupa nanti dikali 0,1. Berarti kita punya 1,05 kuadrat dikali 35,97 dikali lagi 0,1. Kita punya 11,89. Oke. Kita punya nilai keempatnya adalah 11,89. Nah, apakah sudah menjawab? Belum, kan kita mau mencari Y1-nya gitu ya. Nah, ini kita ubah ya. Jadi Y0-nya adalah 2 gitu, ditambah 1/6. Kita masukkan nilai K1-nya berapa? K1-nya kita punya, bentar, kita hapus dulu. Oke, K1-nya kita punya 6. Kemudian ini 2 dikali K2. K2-nya 16,54. Kemudian K3-nya adalah 2 dikali 33,97. Dan keempatnya adalah 11,89. Nah, nanti kita lihat nih. Berarti saya tambahkan dulu ya. 6 gitu ditambah, oke, 6 ditambah dengan 2 dikali 16,54 no, ditambah 2 dikali 33,97 kemudian ditambah dengan 11,89. Oke, kemudian kita bagi 6 gitu ya. Kita bagi 6, kemudian baru kita tambahkan 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 21,82. Hasilnya 21,82. Berarti ini menjawab. Berarti saat X-nya nilainya adalah 2, ya tadi yang kita cari X-nya saat 2 ya. Saat X-nya 2, itu nilainya Y-nya jadi 21,82 untuk yang ini. Oke, itu ya. Jadi untuk penyelesaiannya persamaan diferensial biasa ini, kalau kita pakai step size-nya 1. Nah, kemarin juga kita sudah belajar di metode Euler bahwa kita kalau step size-nya makin kita turunkan, itu berarti akan mendekati, akan menghampiri nilai sesungguhnya lebih dekat lagi. Jadi kalau kita mau mencari nilai yang lebih dekat lagi dengan kurva yang sesungguhnya, itu berarti kita bisa pakai step size yang lebih kecil. Misalkan H 0,1, 0,05 gitu. Kemarin kita udah coba ya bahwa kalau kita cari pakai 0,05, wah ternyata nilainya lebih mendekati lagi gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk metode Runge-Kutta. Nanti akan kita coba bandingkan ya dengan metodenya Euler kemarin yang kita sudah dapatkan kemarin. Kemudian kita coba kalau pakai Runge-Kutta orde 4 ini gimana hasilnya, apakah akan ada berbeda X0 Y0-nya. Tetap coba kita lihat gitu, mana yang lebih mendekati kurva yang sesungguhnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa membantu dan see you next time.